Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membacakan beberapa ALT coin ya yang teman-teman request di video kemarin ya. Tapi jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi, grupnya juga ada ya. Dan untuk grup token-token micin, website mining dan airdrop ya ada di deskripsi untuk linknya juga ya. Ya udah kita langsung ke koin pertama ya. Kita cek untuk Bitcoin. Dan untuk teman-teman yang mau dibacakan minta request review koin apa yang mau dibacakan chatnya ya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan bacain di video selanjutnya ya. Kita buka TF 1 jam ke depan ya untuk Bitcoin, lalu indikator ya. Bollinger Band, MACD seperti biasa ya, untuk indikatornya nggak pernah ganti, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah untuk TF 1 jam ke depan ya, Bitcoin akan naik ya. Stochastic RSI masih di bawah nunggu support, MACD juga udah ada bekokan ke atas, minimal naik ke sini lagi ke 604, maksimal nabrak parabolic SAR di 610, mungkin paling tingginya di sini untuk 1 jam ke depan ya. Di 615 kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan tadinya mau koreksi ya, tapi stochastic RSI nya ada bengkokan naik ke atas. Mungkin dia naiknya maksimal di sini udah itu koreksi ya, karena stochastic RSI udah mepet banget untuk turun ya. Mungkin di 615 atau 610 ya paling tinggi untuk Bitcoin di TF 1 jam dan 2 jam. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan ini ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. Kalau dapat support dari TF tadi ya naik, tapi kalau nggak dapat support minimal turun ke sini 592, lalu maksimal di 576 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D nya ya. Nah ini untuk TF 1D nya, stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. MACD ini nunggu support lah dari TF sebelumnya. Kalau bisa dapat support, nabrak parabolic SAR di 628, bisa ke sini 692, maksimal mungkin di sini 741. Ini sebenarnya ya kesempatan terakhir untuk Bitcoin naik di minggu ini. Kalau gagal naik ya udah habis, nggak ada lagi namanya new ATH ya. Nah di TF 3D ini stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga masih kuat ke bawah ya. Kalau nggak dapat support minimal turun ke sini ke 587, maksimal di sini ke 430 ya. Kita cek untuk TF 1W nya ya. Di TF 1W pun stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. MACD juga masih kuat ke bawah, minimal turun. Dia tadinya sempet turun di supportnya 570-an ya. Kalau itu jebol ya ke sini minimal 474, paling dalam di 460 untuk bulan ini. Itu TF 1W ya. Kita cek itu TF 2W nya. Di TF 2W pun stochastic RSI nya masih ngarah ke bawah ya. MACD juga kuat banget. Nah ini supportnya masih di sini nih 583. Kalau jebol support ya udah turun ke 533, nabrak parabolic SAR, lalu bisa ke sini 42, lalu bisa ke 434, maksimal di sini. Nih, kalau ini jebol juga di 385, ini alamat dalam banget. Kita cek untuk TF 1M nya ya. Nah, di TF 1M stochastic RSI nya kuat banget untuk ke bawah ya. MACD juga kayak gitu. Ya minimal turun di sini lagi 564, lalu bisa ke sini 498, lalu bisa ke sini 418. Kalau dia masih bisa turun ya di sini 271 sampai mungkin bisa ke sini nih ke 30 atau 50 jutaan ya untuk tahun ini. Mudah-mudahan analisa aku ini salah ya. Kalau ini benar di minggu ini gagal naik, udah pindahlah trading di ini ya, margin trading future ya. Nah di video sebelumnya ini aku udah upload tutorialnya. Nah nanti apa namanya, lihat-lihat aja videonya. Untuk daftarnya ada di deskripsi linknya ya. Nah ini koin selanjutnya yang teman-teman request ini nanya ABBC ya. Ada yang nanya, bang katanya di 1860 apa kalau nggak salah ABBC.
masih cocok nggak untuk di hold, untuk buyback mungkin ya maksudnya. Kita cek dulu ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk ABBC indikator ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah di 1 jam ke depan ini si ABBC ini bisa naik ya, stochastic RSI ngarah ke atas, MACD tadinya mau koreksi tapi gagal. Mungkin di sini 1832 maksimalnya bisa ke sini 19-an. Di 19 pas atau 1898 ya. Itu TF 1 jam ke depan. Kita cek tuh TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan pun kalau ini masih bisa naik ya, stochastic RSI masih kuat ke atas, MACD juga kayak gitu. Minimal naik ke 1830 langsung nabrak parabolic SAR. Lalu ke 18 atau 1902 maksimal di sini 1918 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan pun stochastic RSI-nya ngajak ke atas ya. Tapi kalau BTC koreksi dia nggak jadi naik. MACD udah dempet, minimal naik ke sini ke 1838 lalu ke sini ya, nabrak parabolic SAR. Maksimalnya di sini di 1998 atau 2000 ya. Mudah-mudahan sampai. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D pun stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikutin. Ada harapan lah untuk ABBC ini. Ada harapan kalau dia nabrak parabolic SAR ya di bulan ini atau minggu ini di 2058. Mungkin maksimalnya bisa di sini. Di 2900 kalau bisa, kalau lebih supportnya dia bisa di 3700-an ya. Kita cek untuk TF3D. Nah, untuk TF3D ini ABBC ya, mohon maaf indikatornya nggak bisa dilihat. Jadi aku nggak berani berspekulasi ya. Lalu kita cek untuk koin selanjutnya yang teman-teman request di video kemarin ya, ATT ini juga ada yang nanya bagus nggak untuk di hold. Kalau kata aku sih udah berat untuk ATT ini, tapi kita baca dulu chartnya ya. Sebenarnya kalau chartnya bagus, cuman nggak gimana ya, nggak naik itu karena lebih banyak koin baru ini yang berpotensi, ibarat kata yang banyak penggemar. Jadi itu yang membuatnya berat ya. Kita cek Bollinger Band untuk ATT ya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk 1 jam ke depan ya masih kuat naik ya, mungkin minimal naik karena stochastic RSI nya baru masih kuat, MACD nya baru hijau kedua ya. Minimal naik ke sini 190, maksimal di 200 ya untuk ATT. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan juga kayak gitu, masih kuat naik ya. Minimal naik ke sini lagi 194, kalau nabrak parabolic SAR di 199 mungkin maksimal bisa di sini 243 ya. Mudah-mudahan naik ya, mudah-mudahan sampai. Di TF 4 jam ke depan pun stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. Ini juga masih ada harapan untuk ATT ini ya, sama kayak ABBC. Minimal naik mungkin besok pagi ya di 202, kalau nabrak parabolic SAR 208 maksimal di sini 238 atau 245-an ya. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D ini nunggu support ya untuk ATT, minimal naik ke sini lah 215, kalau nabrak parabolic SAR di 226 mungkin di 294, maksimalnya di 329-an ya. Kita cek untuk TF 3D-nya dulu ya. Di TF 3D ini stochastic RSI masih di bawah, MACD juga masih nunggu support lah intinya. Kalau Bitcoin bisa naik minggu ini bisa naik, tapi untuk support dan resistnya di TF 3D ini nggak bisa aku tunjukin ya, karena candlenya terlalu kecil. Kita next coin ya, di TF next coin di TF 1W ya. Di TF 1W ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya, ada bengkokan ke bawah dikit biru. Kalau Bitcoin koreksi ya dia bisa koreksi dalam banget ini, tapi kalau dia naik bisa nabrak parabolic SAR di 590, mungkin maksimalnya di sini 1256 ya. Mudah-mudahan sampai ya. Nah di TF 2W nya ATT ini stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, MACD mengikutin. Kalau dia sanggup nabrak parabolic SAR di bulan ini ya, atau di minggu-minggu ini atau 2 minggu ke depan di 5100, mungkin maksimal di sini. Mudah-mudahan sampai ya. Tapi jangan terlalu berharap banyak ya, karena Bitcoin ini udah ibarat kata udah habis lah.
bahan bakarnya tinggal dikit. Nah di TF1M nya ini mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dilihat, jadi aku nggak berani berspekulasi untuk ATT. Kita next coin ya, next coin CRE ya. Ini CRE ini ada yang nanya di grup ya, di grup token micin kalau nggak salah, minta bahasin CRE ya. Ini kita lihat dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk CRE. Indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk CRE ini 1 jam ke depan ya, kalau dapat support, karena stochastic RSI nya ada bengkokan mau ke bawah ya, takutnya ini malah nggak kuat naik ya. Tapi kalau dia kuat naik ke 114 bisa ke sini 117, tapi kalau nggak kuat bisa turun ini karena stochastic RSI nya ada bengkokan ke bawah ya. Tapi untuk supportnya belum bisa aku tunjukin ya. Kita cek dulu untuk TF 2 jam ke depan untuk CRE. Nah di TF 2 jam ke depan ini stochastic RSI masih gagah banget untuk naik ya. MACD baru hijau pertama, berarti ini bisa naik ya. Minimal naik ke sini 113, kalau dinabrak parabolic SAR di 115 bisa ke sini ke 124 ya. Mudah-mudahan sampai ke 124, minimal di 120-an lah. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan pun stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. MACD pasti mengikuti, minimal naik minggu ini 117. Kalau nabrak parabolic SAR di 120 bisa ke 124, maksimal di 128 atau 130 ya. Kita cek untuk TF1D nya CRE ya. CRE 1D ini stochastic RSI nya masih datar ya, nunggu support dari TF sebelumnya. MACD juga kayak gitu ya, minimal naik ke 128 lah, mudah-mudahan sampai ya. Tapi kalau nabrak parabolic SAR di 147, maksimal di 164, mudah-mudahan nyampe itu ya. Kalau Bitcoinnya sehat, kalau Bitcoin batuk ya wassalam ya. Nah di TF3 ini stochastic RSI nya masih kuat untuk turun, MACD juga masih turun ya. Di sini minimal turunnya di 89, bahkan bisa ke sini nih. Untuk CRE bisa ke 56 untuk tahun ini. Nah untuk TF1W ya mohon maaf, indikatornya nggak bisa dilihat, jadi aku nggak berani berspekulasi. Kita next coin aja ya. Koin selanjutnya Gala ya, yang teman-teman request di video kemarin. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Gala. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk 1 jam ke depan Gala akan koreksi ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga belum ada tanda-tanda untuk turun, tapi stochastic RSI MACD biasa mengikutin ya. Minimal turun ke 4300, maksimal di 4251 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Lalu kita cek untuk 2 jam ke depan ya, untuk Gala. Untuk Gala stochastic RSI nya di TF 2 jam ini masih kuat naik, MACD juga kayak gitu ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 4497 bisa ke sini 4796, maksimal di 4952 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk 4 jam ke depan ya. Namun di 4 jam ke depan ini stochastic RSI nya ngajak koreksi ya, berarti ya terus koreksi ini. Naiknya pun belum akan tinggi di TF 2 jam tadi ya. Minimal turun ke 4293, lalu ke sini ke 4231. Nah, untuk support selanjutnya kita cek di TF1D dulu ya. Nah di TF1D ini mohon maaf ya, indikatornya cuman kelihatan kayak gini. Mungkin bisa naik di sini nih maksimal untuk Gala nih. Itu pun agak berat ya. Ya kesinilah ke 4982 ya. Lalu kita ke next coin ya, yang teman-teman request di video kemarin.
energi ya, energi kalau nggak salah ini. Kita buka advance chartnya dulu. Ini koin pump ya, gampang banget kalau di ini di pump sebenarnya. Mudah-mudahan ada yang hilap ngepump ya untuk energi ini. Kita buka indikator ETF 1 jam ke depan, lalu indikator ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan ya, insya Allah bisa naik ya. Stochastic RSI ngarah ke atas lagi, MACD juga ada bengkok ke atas ya. Minimal naik untuk energi ke sini nih, 16804. Kalau nabrak parabolic SAR di 17239 bisa ke sini maksimal 17893. Itu untuk TF 2 jam ya. Mohon maaf, kita cek 1 jam ke depan bisa naik ya. MACD udah dempet, stochastic RSI juga masih naik ke atas ya. Ya minimal naik ya untuk TF 1 jam ke depan ke sini 16674. Kalau nabrak parabolic SAR di 16551 bisa ke sini maksimal lah 17745 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Di 4 jam ke depan stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Tapi untuk supportnya belum tahu karena belum ada ya. Lalu kita cek untuk TF 1D nya dulu. Di TF 1D ini MACD nya koreksi ya, stochastic RSI ngarah ke bawah. Tapi kalau di TF 4 jam ke depan tadi akan koreksi ya, di ini harus koreksi. Tapi untuk supportnya belum bisa aku tunjukin ya. Nah di TF 3D juga stochastic RSI ngarah ke bawah, berarti dia ini harus turun dalam kayaknya. Minimal turun ke sini nih. Ini sekarang di support nih, di 16448 nih. Kalau jebol ke sini ke 9900. Kita cek untuk TF 1W ya. Di TF 1W ini nunggu stochastic RSI nya ya, nunggu support. Kalau nggak dapat support ya koreksi dalam, bisa dalam banget, bahkan bisa ke 1500 ini untuk energi ini. Mudah-mudahan nggak sampai ke 1500 ya. Nah di TF 2W juga stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga masih kuat untuk ngarah ke bawah ya. Minimal turun ke berapa ini, 9000 berapa tadi ya, 9800-an ini. Lalu bisa ke 7000-an, maksimal di 2500 atau 1500 ya. Kita cek untuk TF1M nya. Mohon maaf untuk energi ini ya, di TF1M nya itu nggak bisa dilihat untuk indikator. Langsung kita next coin aja ya, NXT ya. Ini juga teman-teman request di video kemarin. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator ya, seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk NXT ya, di 1 jam ke depan ini nunggu support ya, tapi MACD nya nggak ada tanda-tanda untuk naik ya, berarti ini bisa turun sebenarnya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 167 ya, bisa ke sini, bisa ke 163, bahkan bisa ke 155. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan untuk NXT. Nah di NXT ini 2 jam ke depan ya, stochastic RSI nya mulai mau ngarah ke atas ya. Minimal naik 172, lalu ke 176. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 188 bisa ke sini ke 200-an ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Di 4 jam ke depan stochastic RSI nya masih ngarah ke bawah ya, MACD juga ngarah ke bawah. Minimal turun bisa ke sini 163, lalu ke 151, maksimal di 144. Kita cek untuk TF1D nya ya, untuk NXT. Maksimal dia bisa turun ke sini ya, stochastic RSI nya ada bengkokan mau ke bawah, bisa ke 145 untuk NXT ya di TF1D. Kita cek untuk TF. Nah di TF 3D ini stochastic RSI masih kuat banget ya. Kalau dapat support dari, kalau Bitcoin sehat ya untuk minggu ini, dan dia kalau bisa nabrak parabolic SAR di 209 bisa ke sini nih ke 320, maksimal mungkin di sini di 796.
Kita cek untuk TF2W nya ya, 2W apa 1W ini, 1W nya ya. Di 1W ini stochastic RSI nya masih datar, nunggu support dari TF sebelumnya. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di akhir bulan ini atau di bulan depan di 299, ya dia bisa ke sini 400, bisa ke 800, mungkin maksimal di sini ya 1400, tapi agak berat sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan kalau Bitcoinnya sehat ya gampang lah. Nah untuk TF2W nya stochastic RSI nya ya ngarah ke bawah, MACD juga masih di bawah, nunggu support lah. Dan kalau ini juga stochastic RSI nya mulai ada bengkokan dikit ya, mau ke atas. Kalau dia sanggup ke 800 nabrak parabolik SAR, mungkin bisa ke sini nih, paling tinggi bisa di 2000-an, mudah-mudahan nyampe itu ya. Di TF1M ya stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. Kalau beneran dia nggak dapat support, bisa ya mungkin kayak dalam lah, intinya perih ngelihatnya ya untuk NXT ini. Kita next coin ya. Koin terakhir SFI ya. Kita buka advance chartnya dulu untuk SFI. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator Bollinger Band ya seperti biasa, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan nih stochastic RSI nya ya masih datar, tapi kayaknya harus koreksi. MACD nya nggak ada bengkokan untuk atas ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 3.553 maksimal bisa ke sini ke 3.500-an ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan pun SFI akan koreksi ya, minimal koreksinya ke sini di 348, bahkan agak dalam lagi dikit ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk 4 jam ke depan pun stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Berarti harus koreksi lagi, tapi untuk supportnya belum bisa kita lihat ya. Kita cek untuk TF1D. Nah di TF1D stochastic RSI ada bengkokan untuk ke bawah ya, mudah-mudahan minimal naik ke sini nih ke 384. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 451 bisa ke sini 490-an ya. Kita cek untuk TF3D stochastic RSI ngarah ke bawah. Biasanya MACD tapi ngarah ke bawah ini nunggu support untuk ke atas ini. Kalau dia nabrak parabolik SAR di pertengahan di akhir bulan ini atau awal bulan depan ya, di 5 jutaan bisa ke sini maksimalnya. Mudah-mudahan nyampe ya 11 juta. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W nunggu support ya stochastic RSI nya. MACD juga kayak gitu ya. Kalau dia dapat support minimal naik di sini di 8.300.000 maksimal di sini. Mudah-mudahan nyampe, dan ini bertahap kalau beneran naik ya, kalau Bitcoinnya sehat. Kita cek untuk TF2W. Nah di TF2W ini mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dilihat, jadi aku nggak berani berspekulasi. Kita udahin aja dulu video kita kali ini. Dan untuk teman-teman yang mau minta request koin-koin apa yang dibacain chatnya, tulis aja di kolom komentar. Dan yang belum kebaca chatnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.